Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua dari kelas 7E di SMPN 1 Sukaraja? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran udara dan tanah. Mudah-mudahan kalian selalu semangat ya. Adakah yang tahu, udara saat ini di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, tidak dipungkiri sudah mengalami polusi yang cukup tinggi. Pernahkah kalian mendengar berita tentang polusi udara, misalnya dari berita di TV, atau mungkin melihat di internet, atau mungkin merasakannya sendiri atau melihatnya sendiri? Nah, pernahkah kalian mengalami itu? Nah, polusi udara itu eh, seperti ini ya, seperti yang ada di gambar. Contohnya, coba ada yang disebabkan oleh pembakaran sampah, kemudian juga asap-asap kendaraan, apalagi di kota-kota besar ya. Itu sudah banyak sekali terjadi atau mungkin pembakaran sampah, mungkin di sini masih ada yang suka melakukannya. Nah, itu adalah salah satu penyebab dari polusi udara. Tapi benarkah pencemaran udara hanya disebabkan oleh aktivitas manusia? Nah, seperti yang ada pada gambar ini, ternyata pencemaran udara itu tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia saja, tetapi juga ada dari faktor alam, yaitu kebakaran hutan yang tidak disengaja, kemudian juga dari gunung meletus ya, dari abunya. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk kepada materi ya. Jadi, udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, diantaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Dalam atmosfer bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya seperti pembakaran sampah atau lain-lainnya. Nah, pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang atau perkakas ya. Jadi tidak hanya manusia saja yang terganggu dengan pencemaran udara, tapi juga makhluk lainnya, organisme lain ya seperti hewan atau tumbuhan dan juga merusak dan keindahan alam dan membuat kita tidak nyaman. Ada dua jenis pencemaran udara, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Nah, pencemaran udara primer ini adalah pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumber pencemarnya. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia seperti tadi pembakaran sampah misalnya ya. Kemudian pencemaran udara sekunder. Nah, berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder ini terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Kalau untuk penyebab pencemaran udara tadi sudah ya dijelaskan bahwa ada dari aktivitas manusia dan juga aktivitas alam. Nah, inilah faktor penyebabnya. Penyebab dari faktor aktivitas manusia itu diantaranya pembakaran sampah, kemudian asap-asap industri ya, pabrik, kemudian asap kendaraan atau asap rokok, dan senyawa-senyawa kimia buangan seperti
CFC, dan lain-lain. Nah, pembakaran sampah yang sering kita lakukan misalnya di rumah tangga, nah itu menjadi penyebab pencemaran udara walaupun kecil tapi tetap menyumbang pencemaran udara. Kemudian asap-asap industri ya, apalagi yang rumahnya dekat dengan pabrik-pabrik. Nah, itu kalau yang mengeluarkan polusi udara itu sangat berbahaya ketika dihirup. Kemudian asap kendaraan bermotor ya, motor, mobil. Nah, kemudian juga yang merokok, nah itu juga menyebabkan pencemaran dan juga mengganggu kesehatan, dan senyawa kimia buangan CFC itu bukan nah CFC itu adalah klorofluorokarbon ya yang dikeluarkan dari eh, alat pendingin, misalnya kulkas atau AC. Nah, kemudian juga ada aktivitas alam ya, misalnya gunung meletus, kemudian yang menyebabkan abu ya, kemudian kotoran hewan ternak. Nah, kotoran hewan ternak ini kan mengandung gas metana yang jika menguap itu akan apa? Mengganggu, akan merusak lapisan ozon ya. Selanjutnya juga ada kebakaran hutan. Nah, ini disengaja ataupun tidak disengaja akan menimbulkan polusi. Kemudian apa saja sih dampak dari pencemaran udara itu? Yang pertama, ada dampaknya bagi kesehatan, yaitu infeksi saluran pernafasan ya, ketika kita menghirup asap rokok, kemudian juga eh, asap kendaraan bermotor. Nah, itu akan menimbulkan sesak ataupun merusak organ-organ pernafasan yang ada di tubuh kita, apalagi rokok itu ya. Kemudian juga debu, nah itu akan mengganggu kepada kesehatan. Selanjutnya bagi tumbuhan, nah akan terjadi hujan asam ya yang mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat yang terkena hujan asam tersebut. Ukuran dikatakan terjadinya hujan asam jika air hujannya itu mempunyai pH kurang dari 5,6. Nah, selanjutnya ada efek rumah kaca, yaitu konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi, sehingga suhu bumi itu menjadi panas ya, pemanasan global. Selanjutnya adalah rusaknya lapisan ozon. CFC atau klorofluorokarbon merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk pendingin tadi ya, ada AC dan juga aerosol. Ketika CFC ini terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon yang akan merusak lapisan ozon tersebut. Nah, banyak banget ya dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara ini yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia ya, bagi kehidupan organisme yang ada di bumi ya, bukan hanya manusia, maaf. Nah, kemudian bagaimana mengatasinya? Di antaranya kita dapat menggunakan bahan bakar alternatif. Misalnya kalau untuk kendaraan sekarang itu sudah ada eh, mobil listrik atau motor listrik ya. Kalau yang rumahnya dekat mau berangkat sekolah atau berangkat kerja tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor, tapi bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Kemudian juga bisa menambah lahan hijau di halaman rumah untuk apa? Menyumbang oksigen minimal untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri ya, dari tanaman-tanaman itu akan menghasilkan oksigen. Nah, kemudian memusnahkan sampahnya itu dengan cara didaur ulang. Jadi bukan dibakar ya. Terkecuali kalau sampah eh, organik. Nah, itu bisa kita olah dijadikan pupuk ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pencemaran tanah. Tahukah kalian, tanah merupakan sumber daya yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Namun, pernahkah kalian melihat tanah yang kering atau tercampur dengan sampah? Nah, pernah nggak kalian melihat seperti yang ada pada gambar di sini ya? Ada eh,
hutan yang ditebang sehingga tanahnya itu gundul ya, dan mudah terjadi banjir ya, dan tidak subur. Kemudian tanah yang tercampur dengan sampah. Nah, tanah kering. Tanah kering ini tidak bisa dipakai untuk menanam. Itu sedangkan tanah itu tadi disebutkan adalah sangat penting untuk kehidupan manusia ya. Salah satunya untuk bercocok tanam. Kemudian, benarkah pencemaran tanah yang terjadi juga dapat berdampak buruk hingga tingkat ekosistem, bahkan menyebabkan kematian? Kenapa demikian? Apa saja penyebabnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita lanjut kepada materi, ya. Nah, ketika suatu zat berbahaya atau yang beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, kemudian tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Nah, pencemaran yang masuk ke dalam tanah ini kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya sehingga tanah menjadi tidak subur. Nah, besaran pH untuk tanah yang subur itu adalah berkisar antara 6 sampai 8. Jadi kalau kurang atau lebih itu berarti tanahnya tidak subur. Nah, maka pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, kemudian masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kemudian kecelakaan kendaraan pengangkut minyak misalnya ya di tanah. Jadi tanahnya itu tercemar akibat tercampur dengan minyak, kemudian ada zat kimia yang masuk atau limbah. Nah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, nah ya, kotor, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Nah, itu adalah di antara penyebab-penyebab pencemaran tanah ya. Nah, ini faktor penyebab pencemaran tanah itu diantaranya adalah dari limbah domestik. Nah, limbah domestik ini berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk ya, pedagang, tempat usaha, hotel dan lain-lain, termasuk juga sekolah. Nah, limbah domestik ini terbagi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat itu misalnya plastik, serat ya, keramik, kaleng-kaleng, nah, dan bekas bahan bangunan. Nah, itu biasanya yang di lingkungan sekolah juga suka banyak ya. Kalau misalnya kita setelah jajan itu bekas-bekas plastiknya, bekas kalengnya, bekas botolnya, nah itu dibuangnya sembarangan atau misalnya tidak bisa diolah kembali. Nah, selanjutnya juga ada limbah cair ya, tinja atau feses, kemudian air deterjen, oli, nah bekas cat. Nah, itu juga dapat menyebabkan pencemaran tanah jika dibuang secara sembarangan. Kemudian juga ada limbah industri. Nah, limbah industri ini juga terbagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah limbah padat ya, yaitu hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kertas rayon, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Nah, seperti yang ada pada gambar ya, itu adalah limbah dari pabrik pembuatan kertas. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu limbah cair, sisa-sisa pengolahan industri, pelapisan logam dan industri kimia lainnya, misalnya sisa pengolahan tembaga, timbal dan perak. Nah, itu juga menjadi penyebab dari pencemaran tanah. Kemudian juga ada limbah pertanian ya, misalnya sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah tercemar, misalnya pupuk ya dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Nah, ini juga menjadi penyumbang penyebab pencemaran tanah.
Lalu apa dampaknya dari pencemaran tanah ini? Nah, di antaranya dapat menurunkan kualitas tanah ya, tanah menjadi tidak subur ya, eh, tidak bisa ditanami tanaman. Nah, kemudian mengurangi keindahan lingkungan. Nah, dari banyaknya sampah-sampah yang tertumpuk di atas tanah itu pasti tidak enak dilihat dan pasti tercium baunya ya. Nah, itu akan mengganggu dari keindahan lingkungan dan kenyamanan kita sebagai makhluk hidup. Kemudian juga berkembangnya berbagai jenis penyakit. Nah, apalagi yang tinggal dekat dengan tumpukan sampah atau misalnya eh, dari tanah yang tercemar itu misalnya termakan, atau misalnya dari tangan yang kotor gitu ya, dari memegang tanah-tanah yang tercemar dan sebagainya, dari kotoran-kotoran sampah tersebut yang ada di tanah. Nah, itu mengundang penyakit yang menyebabkan penyakit kepada makhluk hidup. Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutannya, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi. Contohnya saja misalnya kromium ya, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Itu bahan yang merugikan ya untuk semua populasi. Kemudian timbal juga sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti misalnya kalau sudah terkena pencemaran yang tadi ya, seperti sakit kepala, pusing, kemudian letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan kimia yang telah disebutkan di atas. Nah, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Nah, pertanyaan yang di awal tadi itu berarti terjawab ya. Jadi, pencemaran tanah itu pada kasus yang besar itu dapat menyebabkan kematian. Nah, kemudian bagaimana mengatasinya? Untuk mengatasinya itu dapat dilakukan diantaranya dengan dua cara. Yang pertama itu remediasi. Nah, remediasi ini adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah yaitu on-site atau pembersihan di lokasi dan juga off-site atau penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Kemudian ada juga bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, misalnya jamur atau bakteri. Bioremediasi ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Nah, yaitu karbon dioksida dan air. Nah, itu diantaranya dari cara mengatasinya. Nah, jadi lingkungan yang bersih itu adalah lingkungan yang seperti yang ada pada gambar ini ya. Jangan sampai lingkungan kita itu tercemar, baik itu tercemar dari udaranya atau tanahnya ya. Dan juga kita jangan menjadi penyumbang dari pencemaran tersebut ya. Jangan menjadi penyumbang dari pencemaran udara ataupun pencemaran tanah. Nah, bahkan kita semestinya bisa ikut mengurangi atau menanggulangi dari pencemaran-pencemaran tersebut. Nah, lingkungan yang sehat itu yang seperti ini ya. Lingkungan yang bersih, yang udaranya bersih, lingkungan yang sehat, yang tanahnya subur. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan di lingkungan kalian itu semuanya udaranya bersih ya, tanahnya subur, lingkungannya sehat, dan tidak ada dari kita semua yang menjadi eh, penyebab atau penyumbang besar dari pencemaran. Nah, walaupun ada, mungkin kita bisa menguranginya sedikit demi sedikit ya. Nah, mungkin itu saja dari Ibu untuk materi pencemaran udara dan tanah pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.